kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kasih-Mu melawat kami semua Tuhan. Kasih-Mu Bapa melawat pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena kasih-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu Bapa melebihi apapun di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Bapa untuk kami pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya kalau kami ada hari ini, itu karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat kesempatan sore hari ini kami boleh berkumpul. Kami boleh menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami menikmati hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Dan kalau hadirat-Mu ada, pasti akan melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tolak setiap intervensi kuasa gelap. Roh jahat iblis akan mencuri kebenaran firman Allah. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biar kami fokus kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu yang tidak punya apa-apa. Tapi hamba berdoa biar pengurapan-Mu, hikmat yang dari Tuhan menjadi bagian hamba-Mu. Sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan, ada kuasa di dalamnya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Jangan duduk dulu, tapi tengok kanan kirimu dan katakan engkau pasti diberkati Tuhan. Kau pasti diberkati. Iya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Iya, luar biasa. Terima kasih Pastor Chandra, Ibu Nova, Pastor Carlo, bersama adik saya Telma. Terima kasih buat kesempatan saya boleh menyampaikan isi hati Tuhan hari ini. Bapak Ibu, orang yang berdiri di depan ini, kalau boleh berdiri itu karena kasih Bapak yang luar biasa. Karena saya produk anak yang hancur. Saya ini produk dari Bapak yang tidak baik. Saya produk orang yang hancur di masa-masa muda dan sejak dari masa kecil. Tetapi kalau saya boleh ada sampai malam itu, karena kasih Allah Bapa kita, karena kasih Bapa yang melawat, yang mengangkat saya, sehingga hidup saya mengalami kemuliaan Tuhan. Itu luar biasa. Jadi kalau setiap kali saya menyampaikan pelajaran tentang hati Bapa, itu saya tidak akan pernah berhenti untuk terus mengucap syukur, karena kasih Bapa lah yang mengangkat hidup saya. Hari ini saya akan berbicara bagaimana hati Bapa, new heart, father heart. Saudaraku yang kekasih, pentingnya kita mengenal Allah sebagai Bapa. Pentingnya mengenal Allah sebagai Bapa dalam hidup kita. Satu-satunya agama di dunia yang memanggil Allahnya Bapa adalah Kristen. Kalau agama yang lain memanggil Allah dengan sebutan macam-macam. Tetapi di dalam kekristenan memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Kenapa demikian? Karena sebutan Bapa bagi kita sebagai anak-anak Tuhan adalah sebutan di mana kita semakin dekat dengan Bapa kita. Kita rindu untuk hidup kita intim dengan Bapa kita di surga. Nah, saudara, kita sama-sama buka di dalam Yohanes pasal 1. Kenapa sih kita harus mengenal Allah sebagai Bapa kita? Saudaraku yang kekasih, ini penting karena ada banyak orang Kristen tidak mengerti kenapa kita harus memanggil Bapa. Halo? Sudahkah kita tahu kenapa kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa? Ada orang berkata begini, Pak, memang dari sononya suruh panggil Bapak. Apalagi ada doa Papa kami, kita diseharuskan memanggil Bapak. Tidak. Kenapa kita harus memanggil Bapak? Pasti ada alasannya. Karena saya mau beritahu Bapak Surgawi adalah Bapa yang begitu luar biasa. Mari kita buka ayat ini, Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya, katakan menerimanya,
Nyanya huruf besar berarti menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi apa saudaraku? Anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberi roh adopsi. Roh adopsi adalah roh untuk mengangkat anak. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu diberi kuasa menjadi anak Allah. Pertanyaannya, kalau belum terima Yesus, anak siapa? Halo? Anak tetangga. Tetangganya Tuhan cuma satu, namanya siapa? Iblis. Nah, tidak semua orang Kristen sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara boleh baca ayat 11. Ayat 11-nya bilang begini. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa milik kepunyaannya? Orang percaya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak apa Bapak Ibu? Lah benar. Sampai detik hari ini ada orang Kristen, tatonya salib, kalungnya salib, tapi belum terima Yesus. Belum terima Tuhan. Tetangga saya orang Kristen. Tapi mabok Senin sampai Sabtu, Minggu masuk gereja. Satu saat dia bikin pecah pot-pot bunga di depan. Bawa peda dalam keadaan mabok. Itu pagar rumah, dia tarik peda. Saya keluar dari rumah, diancungin peda. Apa ngana? Saya nggak jadi keluar, masuk lagi saya. Karena dia bawa peda. Tapi besoknya dia minta maaf. Pak Pendeta minta maaf. Kita kuat somabo. Dan keadaan sadar saya mulai tanya begini. Kebetulan dia namanya Alkitab. Yohanes. Saya bilang, John, udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat belum? Dia jawab begini, Pak Pendeta, dari kecil so Kristen. Kita pe oma opa Kristen. Kita pe papa mama Kristen. Dia pikir menerima Yesus itu karena garis keturunan. No. Menerima Yesus secara pribadi adalah urusan kita masing-masing. Tidak otomatis, papa, mama, opa, oma, lalu kita otomatis sudah terima Yesus. Menerima Yesus adalah urusan kita pribadi lepas pribadi. Dan Alkitab dengan jelas berkata, pada waktu kita menerima Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Maka berhak memanggil. Dan kalau kita belum menerima Yesus, anak siapa? Berhak panggil Bapa? Dari sorga bilang begini, sapa Kang. Kalau bilang sapa Kang berarti Tuhan tidak mengakui. Tapi kalau anak baru berarti Tuhan tolong. Dia bilang, aku tahu Chandra. Aku tahu. Carlo. Karena dia anak. Yes. Amin. Tapi kalau belum anak. Atau saat ini ilustrasi saja. Ini pumpung ibadah kedua saya diberi waktu agak sedikit panjang. Saya jalan di Pasar 45. Tiba-tiba ada anak panggil, Papa, Papa, saya punya 2 anak. Yang pertama Gloria, yang kedua Judah. Dengar saudaraku, kalau mereka panggil saja, saya tahu. Suaranya saya kenal. Langkah kakinya pun saya kenal. Kalau yang tua tuh perempuan, DP Bajalang agak sedikit ditarik, seret. Jadi saya tahu, oh itu Gloria yang mengambil. Tapi kalau yang laki-laki, yang kecil, si bungsu, duh, oh itu Yuda. Langkah kakinya saja kena. Nah ini, waktu saya berjalan di Pasar 45, ini ilustrasi saja. Dia panggil, Papa, saya tidak menoleh. Karena saya tidak kenal, suaranya pun tidak kenal. Lalu dia lambung saya, Papa, kita tidak punya anak seperti ini. Kremos, you know kremos. Bahasa Jawa bilang cerumut. Kremos, bau cap tikus lagi.
Saya bilang, saya nggak punya ke anak seperti ini. Ini ilustrasi. Kalau kita bukan anak Allah, lalu kita panggil Bapa, dari sorga tanya, siapa pe anak nggak naik? Kremos begitu. Mulutnya caparuni, udah merah, udah putih, bawang putih, kebun binatang, tapi panggil Bapa. So ganti dong. Saudara mengerti Bapak Ibu? Kalau kita diangkat menjadi anak, maka saudara berhak memanggil Allah kita dengan Bapa. Haleluya. Tengok kanan kiri, katakan engkau anak Allah. Engkau boleh memanggil Allah dengan sebutan Papa. Engkau boleh panggil Dedi. Engkau boleh panggil Ayah. Setiap bangun pagi saya berkata, "Pa, selamat pagi," karena saya panggil Papa. Karena dia Papa saya. Saudara, ada senior saya panggil Allah Bapa dengan sebutan Ayah. Bapak Daniel Alexander, kalau berdoa, "Ya, selamat pagi Ayah." Tapi ada teman saya, Pak Victor Fragnimela, kebetulan dia pengembalaan di Belanda sekarang, dan memang dari kecil pakai bahasa Inggris. Maka dia panggil Bapa dengan sebutan Dedi. Dedi, good morning. Indah, saudara. Kalau kita benar anak, engkau boleh panggil Papa, engkau boleh panggil Ayah, engkau boleh panggil Dedi, karena dia Bapa kita. Tapi kalau belum anak, minta maaf. Nehi silip mielekete. Nggak akan didengar. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, kenapa kita harus mengenal Allah? Karena kita adalah anaknya. Kata mengenal dalam bahasa Yunani disebut epiginosko, yang artinya mengenal karena memiliki hubungan. Mengenal karena memiliki hubungan. Itu kata mengenal. Jadi bukan hanya sekedar kenal, tapi kenal karena kita memiliki hubungan yang intim. Saudara, saya pernah tanya kepada anak muda, "Kenapa engkau begitu dekat dengan dia?" "Iya Pak Edi, kalau ngomong kok nyambung. Komunikasinya nyambung. Karena dia kenal begitu." Demikian juga begitu. Semakin saudara intim dengan Bapa, engkau semakin dikenal oleh Bapa kita. Semakin kita begitu mengenal. Kenapa? Karena penyembahan kita, penyembahan kepada siapa? Yohanes 4 ayat 23, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Penyembahan kita pun menyembah Bapa. Berarti keintiman kita adalah keintiman terhadap Bapa. Yesus juga berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada..." Tujuan kekristenan adalah hidup kekal di dalam Bapa Surgawi. Ada rumah Bapa di surga. Itu jelas sekali Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6. Jelas sekali. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dengan jelas. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa." Tujuan kekristenan adalah sampai kepada rumah Bapa. Nah, kalau kita tidak kenal Bapa kita gimana? Sampai di surga bilang, "Enyahlah engkau, aku tidak pernah mengenal kamu." Bahaya. Jadi betapa penting kita mengenal Allah sebagai Bapa dalam hidup. Tetapi sayang 1000 kali sayang, iblis tidak suka saudara dan saya mengenal Allah sebagai Bapa. Saya bertobat lahir baru tahun 84. Tapi sampai tahun 87, saya tidak bisa intim dengan Bapa di surga. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada penghalang. Kenapa saya tidak bisa intim kepada Bapa? Karena saya trauma dengan figur Bapak saya. Minta maaf, saya tidak malu untuk menceritakan Papa saya. Karena akhirnya Papa saya bertobat. Dari non-Kristen menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Papa saya seorang pemabok, tiada hari tanpa mabok. Bahkan minta maaf, kalau saya gambar diri saya ini rusak. Maka kalau saya mengajar 2 hal penting, hati Bapa dan gambar diri. Kenapa? Karena saya ngalami gambar diri pun rusak. Saya SD itu kelas 2 SD, saya sering dibully. Begitu keluar rumah, anaknya pendekar mabok. Bayangin saudara, hati saya luka.
punya julukan anaknya pendekar mabok. Karena setiap kali papa saya mabok, itu tetangga kanan kiri pasti tahu. Papa saya suka pakai Vespa. Baru dengar suara Vespa, hadiratnya ada di dalam rumah. Ketakutan anak-anak. Kebetulan saya anak tertua. Adik-adik saya ada yang lari ke kolong, ada yang dekat mama. Dan saya pura-pura belajar. Tapi orang mabok, dia tanya, lagi apa ngana? Belajar. Ditanya menyaut, ya. Kalau ditanya menyaut. Tapi begitu ditanya menyaut lagi belajar, ditanya menyaut, ya. Karena memang orang mabok. Saudara dengar baik-baik. Mama saya terlambat buka pintu. Sunlight, cap tangan. Bah. Karena saya anak tua. Pak, jangan Pak, saya juga kena sunlight. Bah. Papa saya tinggi besar. Begitu saya ditempeleng 2 meter kali terpelanting. Pusingnya. Sejak itu, saya trauma dengan figur Bapak. Sampai saya sempat berkata, saya tidak mau punya papa seperti itu. Dan waktu saya bertobat dan lahir baru, ternyata itu belum beres. Maka itu menghambat hubungan saya dengan Bapa di sorga. Saya tidak bisa intim dengan Bapa saya di sorga. Kenapa? Karena trauma, kepahitan, sakit hati masih tersimpan di hati tentang Bapa. Saudara, saya menyembah, pengen nangis, tapi saya tidak bisa intim dengan Bapa. Kalau saya berdoa, Bapa, ingatnya Papa saya. Pernah diikat tadi pagi saya belum sempat ngobrol. Pernah diikat di bawah pohon mangga. Dari jam 10 malam sampai pagi. Mama saya jam 5, bukan jam 5, jam 3. Melepaskan saya, tapi mama saya dipukul. Saudara, kalau orang diikat, siapa yang bisa begini 1 jam? Begitu dilepas, untuk begini sakitnya minta ampun. Tidak bisa. Saya nangis. Waktu mama saya melepaskan saya, mama saya cuma kena pukulan juga. Saya berkata karena saya. Itu gara-gara cuma nonton wayang. Masa-masa kecil, waduh rame nonton wayang. Saya lupa pulang. Pulang sudah jam 10 lewat sedikit, diikat saudara. Bukan cuma diikat tapi dicambuk. Hati saya pahit. Saya kepahitan. Bahkan saya pernah usir papa saya waktu saya mulai remaja. Minta maaf, tadi pagi pun saya tidak sebutkan, karena kayak keburu waktu. Saya belajar kungfu. Ada perguruan di kota Tegal, perguruan kungfu kayak Syolip. Sampai saya belajar ilmu toya. Toya itu tongkat. Bukan cuma ilmu pedang, main toya, main pedang. Tujuannya apa? Begitu papa saya mabuk, saya akan pukul dia. Satu saat papa saya mabok sempoyongan. Saya sudah pegang toya di depan pintu. Berani masuk? Papa saya lihat saya pakai tongkat, gak berani masuk. Akhirnya tidur di teras. Kejam banget. Tapi itu karena ada kepahitan dalam hidup saya. Dan waktu saya sungguh-sungguh dipulihkan hati Bapak, saya minta maaf kepada papa saya. Saya berlutut. Dan iblis, dengar baik-baik, iblis tidak menyukai saudara intim dengan Bapa. Maka seringkali itu iblis menggunakan figur Bapa, merusak gambaran Bapa surgawi. Kitab Maliaki pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Pemulihan akhir zaman adalah pemulihan hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak dan hati anak-anak kembali kepada bapak.
Pemulihan akhir zaman berbicara pemulihan hati bapak-bapak. Saudaraku, siapa dulu yang lebih dulu bertobat, siapa yang mau berbalik? Saya terutama dalam kasus saya lebih dulu bertobat dari papa saya. Maka Alkitab berkata hati anak-anak kembali kepada Bapa. Tapi di lain pihak ada kasus teman saya, papanya lebih dulu bertobat. Maka dia cari istri, dia cari anak-anaknya. Ada anaknya 3 disuruh duduk. Lalu bapak ini berlutut di depan anak-anaknya berkata, "Nak, papa minta ampun. Papa pernah pukul engkau Andre sampai babak belur. Ampuni papa nak hari." Dengar baik-baik. Tapi dalam kasus saya yang lebih dulu bertobat. Maka hati anak kembali kepada Bapa. Selesai pemulihan hati bapak, saya datang, saya cari papa saya. Dan saya berkata, "Pak, ampuni saya, pernah usir papa. Pernah mengatakan aku tidak mau punya papa seperti engkau. Hari ini aku minta ampun." Papa saya turun dari tempat duduk dan peluk saya dan berkata, "Nak, papa sebetulnya sudah lama pengen minta ampun, tapi papa malu. Memang orang tua kadang-kala gengsi, apalagi papa gengsinya tinggi." Saudara dengar baik-baik. Tapi sejak saat pemulihan seperti itu, maka sejak itu saya bisa connect dengan Bapa saya di sorga. Setiap bangun pagi, "Pak, selamat pagi." Air mata mulai mengalir. Dulu susah sekali intim dengan Bapa. Tapi begitu pemulihan hati Bapa, saya lepaskan kepahitan, dendam, trauma tentang Papa. Hari itu terjadi terobosan, terjadi breakthrough. Dan saya bisa intim dengan Bapa Surgawi sampai hari ini. Dan orang yang bisa intim dengan Bapa memang akan mengalami terobosan-terobosan. Karena penyembahan pun penyembahannya enak. Saudara, ada gambaran Bapa yang dirusak oleh iblis yang saya mau sampaikan hari ini. Yang pertama, gambaran Bapa yang dirusak oleh iblis adalah otoritas. Dirusak oleh iblis menjadi otoriter. Saya papa yang otoritas, tapi bukan papa yang otoriter. Papa yang otoriter adalah papa yang menakutkan, yang membuat anak-anak mengalami pemberontakan. Tapi dia tidak berani berontak karena masih kecil. Tapi pemberontakan itu sudah tersimpan di dalam hati. Biasanya pecah pada saat usia remaja. Karena memang hatinya enggak mau, pahit. Saudara dengar baik-baik. Siapa di sini yang masa kecilnya tidak suka papamu ada di rumah? Engkau lebih suka papamu di luar dari papa ada di rumah. Dia seringkali tanya, "Ma, kapan papa keluar?" Begitu papa keluar, merdeka, senangnya minta ampun. Karena apa? Karena yang ditemui bukan papa yang otoritas, tapi otoriter. Otoritas itu rasa aman. Otoritas itu rasa pengayoman. Rasa aman, rasa adem, rasa tentram kalau ada papa. Saya papa yang otoritas. Anak-anak saya waktu masa kecil dia akan tanya begini, "Pak, malam ini papa ada pelayanan?" Kalau saya berkata, "Nak, hari ini malam ini papa nggak ada pelayanan." Wah, dia senang, yes. Papa di rumah, kita bisa pergi di mall. Kita bisa baku sedo. Masa-masa 4-5 tahun, anak saya 10 tahun. Itu saudara sama dengan luar biasa hubungan saya dengan anak-anak. Itu masa-masa keintiman yang luar biasa. Tapi kalau yang ditemukan papa yang otoriter, ya nggak ada keintiman. Yang ada adalah pemberontakan di dalam hatinya. Otoriter artinya dia merasa semena-mena. Tidak pernah minta maaf kalau dia salah. Sehingga pada waktu anak membela diri, tapi mau melawan. Ini papa tahu. Jadi anak tidak pernah benar. Anak selalu salah di depan papa yang otoriter. Papa yang otoriter, benar atau salah? Benar. Itu membuat pemberontakan timbul dari hati anak. Dan biasa pecah di masa-masa muda. Dia mulai berontak kepada orang tua. Kalau di sekolah dia berontak kepada guru.
Karena benih pemberontakannya diawali dari figur Bapa. Mengerti Bapak Ibu? Betapa hebat iblis merusak gambaran Bapa. Yang kedua, gambaran Bapa tentang kepercayaan dirusak oleh iblis. Sehingga kita lebih percaya orang lain daripada Papa. Itu yang membuat doa kita selalu bimbang, keraguan. Bapa, baru dengar, baru ngomong kata Bapa saja. Bayangannya, jangan-jangan seperti Papa saya. Gambar kepercayaan. Kita tidak percaya kepada figur Bapa, lebih percaya orang lain, lebih percaya Birman daripada percaya kepada Papa kita. Kenapa saudara? Karena kita menemukan figur Bapa yang gak bisa dipercaya. Ini kisah nyata dari seorang anak namanya Yosua. Umurnya baru 5 tahun. Dia berkata, "Nak, hari Minggu selesai pulang gereja, kita akan ke Dufan." Ini di Jakarta Bapak. Oh, dunia fantasi. Anak ini berkata, "Yes, hari Minggu ya Pak?" "Iya." Maka anak ini cerita kepada teman-temannya di TK, "Hari Minggu aku dan Papa mau ke Dufan. Aku mau naik ini, aku mau naik ini." Tiba harinya, hari Minggu, anak ini berkata, "Pak, kita kan udah pulang gereja. Yuk kita ke Dufan Pak, seperti Papa janji." Papanya bilang, "Gak pakai Dufan-Dufanan. Papa udah capek, Papa udah lelah. Tapi Pak, kan Papa udah janji." Sudah dengar. Tidak ada ke Dufan. Pulang, Papa mau tidur. 1 kali, 2 kali, 3 kali, terus dilakukan. Kira-kira anak ini percaya sama papanya? Tapi di dalam rumah ada Iem. Iem pembantu. Iemnya mau ke pasar nih, bawa tas keranjang. Iem mau kemana Iem? Iem mau ke pasar nak. Mau apa? Iem kalau ke pasar belikan aku mainan otok-otok. Dulu mainan otok-otok tuh favorit. Kalau zaman sekarang udah gak ada lagi. Bebek-bebekan, ayam-ayaman yang didorong tok 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 tok. Lalu si Iem berkata, "Oh iya ada Yosua di pasar. Nanti Iem belikan ya." "Bener ya Iem, jangan bohong ya Iem." Iemnya naik bendi, dia berteriak, "Iem jangan lupa otok-otok." Si Iem berkata, "Iya nak." Iem belum pulang, si Yosua keluar masuk rumah. Mana nih Iem nih? Tapi begitu Iem pulang, turun dari bendi, anak ini sudah berlari. Iem beli otok-otok." "Iya nih, Iem beli 2. Yang satu kamu main, yang satu Iem simpen. Nanti kalau itu rusak, yang satu boleh kamu ambil." Anak ini dengan lelehan air mata dia peluk Iem. "Terima kasih ya Iem." Karena selama ini didustai terus. Tapi kali ini Iem menepati janjinya, maka dia peluk Iem. Pertanyaan saya tolong dijawab, anak ini lebih percaya Iem atau Papa? Anak siapa? Payem? Anak Papa, tapi hatinya untuk siapa? Saya tidak tahu. Apakah hatimu untuk Bapa? Atau untuk orang lain? Seringkali doamu ragu-ragu dan bimbang karena engkau kepercayaan dirusak oleh iblis lewat figur Bapa. Tadi saya ngomong sama istri saya, dulu istri saya janji kepada anak saya menggampangkan, masih kecil kuat. Ya nanti mama belikan itu mobil-mobil remote, dulu masih lagi hebat-hebatnya. "Oh iya, nanti mama beli." Tapi 2 tahun gak pernah datang turun mobil remote. Anak saya aja baru umur 5 tahun dia bilang begini, "Papa, mama janji, tapi gak pernah ditepati. Kalau Papa janji, selalu Papa menepati." Akhirnya dia marah, istri saya marah. Pumpung dia tidak ada, saudara. Kalau tadi ada pagi. Istri saya marah sama anak-anak. "Apa? Papa, terus. Papa." Saya bilang, begitu anak-anak saya udah lari, saya panggil ke kamar. Makanya kalau janji ditepati, sudah berapa janji yang tidak ditepati oleh mama?
Makanya anak lebih percaya papanya. Kalau papa berjanji selalu saya tepati. Kalau tidak, diulur karena belum ada doi, dia bilang, nah papa belum ada doi. Tapi kalau papa ada doi, papa pasti kasih. Oh iya papa, diberitahu. Makasih, akhirnya istri saya bertobat. Istri saya bertobat, sungguh-sungguh bertobat, dan setiap janji ditepati. Dan akhirnya dia lebih percaya kepada mamanya juga. Sampai sekarang pun percaya sama mamanya. Hati-hati saudaraku, jangan sampai anakmu tidak lagi percaya dengan kita. Tapi kabar baik, Bapamu di sorga, Bapa yang gak pernah dusta, gak pernah bohong. Kalau dia memberikan janji masa depan bagi engkau anak-anak muda, dia pasti memberi masa depan. Karena dia Bapa yang tidak pernah bohong. Ada gambaran Bapa yang ketiga yang dirusak oleh iblis, ada perhatian dan penghargaan. Penghargaan dan perhatian dirusak oleh iblis. Sehingga tidak ada penghargaan dan tidak ada perhatian. Dengar baik-baik. Menurut survei, 80% anak-anak muda yang hidupnya hancur-hancuran karena kurangnya penghargaan, karena kurangnya perhatian dari figur Bapa. Mereka mabok, mereka judi, mereka seks bebas karena tidak ada penghargaan dan tidak ada perhatian. Saudara, penghargaan kepada seseorang atau kepada anak itu membuat anak itu semangat, membuat anak itu mau melakukan yang baik. Setiap anak saya dapat nilai ulangan bagus, saya selalu berkata, nak, nilaimu kok hebat sekali ya. Karena engkau nilaimu bagus, kasih penghargaan. Papa mau kasih penghargaan. Pilih, mau ke mall atau mau Silver Queen. Mau ke mall, tapi kalau ke mall nggak dapat apa-apa. Cuma lihat-lihat, tapi nggak dapat apa. Tapi kalau dapat Silver Queen, kamu boleh menikmati. Oh yodang Silver Queen, yodang. Minimal begitu saudaraku. Tapi kadangkala Bapak Ibu, karena anak-anak kurang penghargaan dan kurang perhatian, maka dia akan melakukan apa saja sebebas-bebasnya. Asito nggak dapat penghargaan. Asik. Dengar baik-baik. Dunia sanggup memberi penghargaan, dalam tanda kutip penghargaan yang salah. Dunia akan sanggup memberi penghargaan dan perhatian, tapi tanda kutip penghargaan dan perhatian salah. Ada seorang anak, orang tuanya datang kepada saya, Pak, anak ini baik-baik. Kenapa kuliah baru semester 1? Dia so mabok. Saudara dengar baik-baik. Pada saat dia galau, ternyata anak-anak teman-temannya datang. Daripada galau, ayo keluar. Kita kok Anda ada doi. Beres, kita bayari pengana. Kita kasih bayar pengana. Kita traktir pengana. Itu bentuk penghargaan dan perhatian. Tapi tanda kutip, waktu diberi penghargaan, perhatian, ternyata datangnya ke tempat nightclub. Yang tidak pernah minum, disodori minuman yang enak, yang mahal. Akhirnya anak itu mulai minum. Pertama kali dia minum, lalu terus setiap hari diundang oleh temannya, gratis gak bayar, diberi penghargaan. Tapi dalam tanda kutip, akhirnya jadi peminum berat. Dengar baik-baik, dunia juga memberi penghargaan dan perhatian, tapi menjerumuskan. Tapi saya mau beri kabar baik. Bapamu di sorga selalu memberi penghargaan. Terus apapun yang kau kerjakan untuk Bapamu di sorga, sekecil apapun, selalu diberi penghargaan oleh Bapamu di sorga. Jeripayamu tidak sia-sia, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Itulah Bapa kita, itu sebabnya miliki hati Bapa. Yang keempat, disiplin yang benar dirusak oleh iblis dengan disiplin yang tidak benar. Saya mau beritahu, disiplin yang benar membangun. Tetapi disiplin yang salah merusak, menghancurkan, melukai batin. Saya ulangi, disiplin yang benar membangun. Tapi disiplin yang salah itu akan melukai batin. Pertanyaannya, apakah Bapa kita di sorga mendisiplin? Iya. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Tapi diawali barang siapa ku kasihi.
teguran, nasihat, disiplin dengan kasih akan membangun. Tapi disiplin yang salah itu melukai batin. Anak saya di rumah saya disiplin. Kalau dia berbuat salah, saya suruh berdiri di depan cermin. Suatu saat kakaknya Gloria pukul adiknya sampai biru di mata. Saya panggil, Gloria sini. Iya Pak, Gloria salah. Langsung mengaku, Gloria salah. Ya ambil mistar kayu. Anak di rumah ada mistar kayu, tulisannya kasih. Dan mistar kayunya dia ambil sendiri. Pak, saya mau disiplin. Sondorkan pantatnya. Saya pukul 3 kali. Cepret, cepret, cepret. Pedis Papa, iya. Disiplin sakit. Kamu tahu kenapa Papa mendisiplin kamu? Iya, karena pukul adik. Salah tidak? Salah. Dosa enggak sama Tuhan? Dosa. Minta ampun sama adikmu. Adik, kakak minta ampun mulai hari ini kakak enggak mau pukul adik. Sampai detik hari ini enggak pernah pukul adik. Itu karena dia mengalami disiplin yang Tapi ini kisah nyata di Fakultas Sastra. Jumlah yang hadir cuma 31 orang peserta. Panitia 20. Persis sesi tentang disiplin ini. Tiba-tiba dari belakang ada panitia rambutnya agak gondrong. Dia berteriak, kita mau bunuh kita Papa. Wah, saya kaget. Loh, panitia maju ke depan. Kita benci kita Papa. Bukan cuma itu, saudara. Dia ambil pisau di kaos kakinya. Kita mau bunuh kita Papa. Kalau dia tidak menangis, saya lebih dulu lari karena dia bawa pisau. Tapi saya tidak lari karena dia nangis. Kita mau bunuh. Saya dekati pelan-pelan. Tuhan mengasihi engkau, Bapa mengasihi engkau. Dan begitu dekat saya ambil pisaunya, saya buang. Saya peluk dia. Dia roboh. Setiap roh kepahitan, sakit hati keluar dalam nama dia berontak. Benci kita, benci. Tapi selesai. Hari itu terjadi pemulihan pada anak itu. Dan setelah itu dia berkata, saya mau bersaksi. Boleh. Begitu dia mau bersaksi, dia buka baju. Kenapa? Ya Pak, buka baju. Iya Pak, saya mau tunjukkan luka. Di punggungnya ada luka 12 cm, miring begini. 12 cm. Ada luka bekas jahitan. Kejadiannya waktu umur 8 bulan, hampir 8 tahun setengah bulan. 8 tahun setengah, hampir 9 tahun kejadiannya. Gara-gara uang 1.000. Biasa di kantong Papa kan ada doe. Dan biasa celana kan digantungin tuh. Papa. Nah anak ini mau ngambil uang 1.000. Seperti yang pernah kalian lakukan. Sudah saya juga pernah lakukan. Nggak usah bohong lah. Pak Carlo pernah, Pak Carlo. Kalau Pastor Chandra bilang iya pernah. Begitu dia mengambil uang 1.000, itu ada lagunya. Kamu ketahuan. Papanya pulang. Persis dia mau ngambil, papanya pulang. Papanya tentara. Dia buka ban. Dia buka ban tentara yang terbuat dari kapas. Kopel rim. Ujungnya kuningan tajam. Pancuring anaknya. Lalu dia mau lari. Begitu dia mau lari, nancap di sini. 12 cm itu. Bekas jahitan. Sejak itu anak itu pahit. Sejak itu anak itu sakit. Sejak itu dia berkata, aku benci kepada Papa. Dan dia berkata, Papi Edi, saya tidak pernah intim dengan Bapa di sorga. Karena saya punya kebencian yang begitu mendalam. Hampir 3 kali dia mau bunuh papanya. Dan dia berkata, untung hari ini dia mengalami kasih Bapa dalam seminar hati. Hidupnya dipulihkan. Itu sebabnya saya rindu semua mengalami kasih Bapa. Asal berani terbuka. Asal berani berkata, Tuhan aku mau dipulih.
Yang kelima, komunikasi yang dirusak oleh iblis. 80% anak-anak lebih dekat mama. Kenapa? Karena papa sulit berkomunikasi. Halo papa-papa. Papa-papa lebih suka jadi jemaat RCTI. Begitu anaknya mau pulang, pa. Anaknya belum sampai dia bilang, sama mama. Anaknya langsung berhenti, cit. Iya atau iya papa-papa? Kita sulit berkomunikasi. Padahal komunikasi adalah alat untuk membangun Nah, biasanya mama-mama yang lebih komunikasi. Mungkin anaknya berkata, kita benci papa. Setiap kali kita mau ngomong apa-apa sama mama. Masih mending sama mama. Sama babysitter, sama pembantu. Maka tidak heran ada anak-anak yang lebih dekat babysitter atau pembantu. Loh, itu ada di jemaat saya. Babysitternya pulang panas. Tapi papanya nggak pulang 2 hari, nggak panas. Halo, bertobat bapak-bapak. Karena komunikasi adalah alat untuk membangun hubungan. Tapi justru Bapak kita di sorga nunggu. Nonce, hari ini engkau bangun tidak komunikasi dengan aku. Padahal engkau bangun aku udah nunggu. Minta maaf kalau ada nama Nonce. Biasa Manado kwa Nonce sarce mince. Dorce. Jadi banyak C-nya. Nah banyak saudaraku kita bangun, kita tidak komunikasi. Bangun pagi bapak-bapak, ma kopi. Jangan. Ku cari wajahmu. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh. Percaya nikmat banget. Waktu engkau intim dengan Bapa. Waktu engkau hubungan intim dengan Bapa, nikmat banget. Bapa justru menunggu untuk anak-anaknya berkomunikasi. Dan katakan, Tuhan aku mau berkomunikasi dengan. Amin. Yang keenam, kasih yang tak bersyarat dirusak oleh iblis. Menjadi kasih yang bersyarat. Siapa di sini yang dibandingkan sama anak tetangga, nggak sakit hati, boleh angkat tangan? Ada yang berani angkat tangan. Tuh lihat anak tetangga, Eli, so cantik, pinter lagi, ngana. Baru dengar kata ngana so sakit, apalagi diteruskan. Halo. Kenapa? Karena kasihnya bersyarat. Papa kita mau seperti Eli, anak tetangga. Tidak menerima kita apa adanya. Kita dibanding-bandingkan. Waktu kita dibanding-bandingkan, yang ada luka batin kita. Hatinya luka. Seringkali kita menemukan figur Bapak yang bersyarat. Nak, kalau nilaimu 9, kalau nilaimu 10 itu baru anak Papa. Begitu dia pulang nilainya 5, dia bingung, anak siapa saya ini? Dengar bapak-bapak, siapa di sini masa kecil nggak berani papamu yang terima rapot? Karena papanya bilang, kalau nilaimu kebakaran, papa juga kebakaran. Maka tidak heran, tukang kebun yang suruh ambil rapot. Om kita yang suruh ambil rapot. Karena selalu ada kasih yang bersyarat. Tadi pagi saya tidak menceritakan, saya pelayanan di Papua. Di belakang ada duduk wanita-wanita tinggi besar, 3, rambutnya cepak. Waktu tentang kasih yang bersyarat, 3-tiganya marontak. Itu kursi plastik ancur-ancur, ternyata poluan semua 3-3. Minta maaf, di situ. Ada yang dari suku Batak, boleh angkat tangan? Oh ada, pas banget. Minta maaf ya. Suku Batak yang belum, yang masih
memegang adat istiadat, lebih suka anak laki-laki daripada anak perempuan. Oh, manggut-manggut ibu, puji Tuhan. Saya cuma butuh konfirmasi. Dan ternyata tiganya dari suku Batak yang hatinya luka gara-gara papanya mau anak pertama lahir laki-laki. Mereka berkata begini, kita berharap si Ucok yang lahir. Lahirlah si Butet. Maka saudara tahu si Butet ini sakit hatinya luar biasa. Sakit hati luar biasa, Bapak Ibu. Dan pada waktu kasih yang bersyarat saya sampaikan. Waktu saya sampaikan tentang kasih yang bersyarat ini, maka poluan itu mengamuk. Aku benci papaku. Saudara, waktu saya mau tumpang tangan saya ditampel. Aku tidak mau. Saya bisikin, saya pendeta. Tapi pendetanya laki-laki, semua laki-laki dia benci. Karena papanya kebetulan laki-laki. Saudara, tapi lambat laun hatinya lumayan lembut. Saya berkata kasih Bapa mengalir. Kasih Bapa mengalir. Dan begitu saya berkata kasih Bapa mengalir, dia tidak tahan. Dia lalu berlutut tiga-tiganya. Di situ kesempatan. Saya berkata pengurus yang perempuan, peluk dia. Salurkan kasih Allah kepada dia. Dan dia dijamah Tuhan. Luar biasa tiga-tiganya. Dan kejadian di Manado, di SMA terkenal. Dia baru kelas 2. Jadi ebong gara-gara kasih bersyarat. You know ebong? Tahu ya? Kecebong. Bukan. Bahasanya lebih keren ebong, tapi lesbi. Cuma gara-gara dibanding-bandingkan. Karena dia suka, papanya suka. Anak lahir laki-laki. Kebetulan anak pertama. Ada pertemuan suku Batak. Papanya bilang begini, Bernard, aku berharap anakku yang pertama, si Ucok, lahirlah si Butet. Butetnya ada. Kira-kira kalau saudara jadi Butet, puji Tuhan, haleluya. Sakit hatinya, Bapak. Pada waktu menyembah, Bapa sentuh hatiku. Dia nangis. Nangisnya bukan nangis biasa, so nangis bomba ya. Nangis bomba. Tapi begitu saya tumpang tangan, hampir saya dipukul. Dia berdiri, benci aku, hampir saya dipukul. Saya bilang pendeta ini. Hampir. Tapi akhirnya hatinya luluh. Karena setiap saya mau tumpang tangan, nggak mau, ya udah. Tapi begitu saya sudah mau naik mobil, dia peluk saya dari belakang. Bapak, saya mau didoakan. Tapi saya minta didoakan secara pribadi. Nah, karena engkau perempuan, boleh enggak guru pembina mendampingi? Oh ya boleh. Maka masuklah di ruang doa dengan guru pembina. Tapi begitu masuk di ruang guru pembina, gurunya dengan saya yang kaget. Saya lesbian. Sejak kapan, Nak? Sejak Papa melukai hati saya. Karena Papa mau saya anak laki-laki, tapi lahirlah anak perempuan. Setiap kali pertemuan, saya mendengar Papa saya tidak menerima saya apa adanya. Kasih yang bersyarat merusak, tapi kabar baik, Bapamu di sorga menerima engkau apa adanya. Tanpa syarat, yang rusak bobrok seperti ini pun, Tuhan menerima saya. Hidup saya dipermuliakan, hidup saya diangkat. Saya ini sampah masyarakat. Adik papa saya, cek saya. Tidak menerima saya. Tidak mengakui. Oh, saya tidak punya kemenakan model seperti itu. Dengar, hati saya luka. Memang saya nakal. Tapi mendengar adik papa saya, cek saya bilang begitu, saya lebih sakit hati. Tapi satu saat setelah saya bertobat, saya ngalami kasih Bapa. Saya khotbah di kampung. Cek saya bilang itu yang khotbah kemenakan saya. Dulu tidak diakui, karena memang dulu sampah. Tapi saya ngalami kasih Bapa.
Yang terakhir, yang ketujuh, pengertian isi hati atau motivasi dirusak oleh iblis sehingga Bapa hanya melihat yang di luar. Kesalahan demi kesalahan saja, tapi tidak melihat isi hatinya. Tapi sebaliknya Bapa di sorga hanya lebih dulu melihat isi hati kita. Bapa kita di sorga melihat lebih dulu hatinya. Bukan yang di luar, tapi hatinya lebih dulu. Karena Bapa di sorga mengetahui isi hati kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Bapa kita di sorga selalu menilai dari kedalaman hati. Mungkin kita masih salah-salah, tapi motivasi kita benar. Yang dinilai oleh Bapa di sorga adalah motivasi, keinginan hati. Ada seorang Bapak pendeta, namanya Pendeta Yahya, diberikan mobil baru, Honda Accord pada waktu itu. Honda Accord adalah mobil mewah. Karena pemberian, maka setiap hari Bapak ini, pendeta ini cuci mobil. Lalu didampingi seorang anak. Anaknya namanya Daniel, anak yang tertua. Umurnya baru 7 tahun, belum genap, 7 tahun kurang 1 bulan. Setiap cuci mobil, anaknya ikut-ikut cuci mobil. Satu saat, papanya nggak bisa cuci mobil. Papanya tidak bisa cuci mobil karena ada orang mau konseling. Maka si Daniel tanya, Papa nggak cuci mobil? Tidak, nak. Papa tidak cuci mobil. Karena Papa mau konseling orang jam 3. Baru ngomong, pokoknya orang yang konselingnya udah nyampe. Tuh orangnya udah datang. Lalu si Daniel berkata, Pak, bagaimana kalau Daniel yang cuci mobil? Lalu papanya tanya, emangnya kamu bisa cuci mobil? Bisa kan kalau cuci mobil, aku ikut-ikut semprot-semprot air. Maka Pendeta Yahya berkata, ya sudahlah, sana cuci mobil. Wah, Daniel semangat, ambil ember, ambil sabun, ambil selang, dipasang di mata keran. Sudah sampai sabunnya babusa, dia cari lap-lapnya tidak ada. Dia buka mobil di bawah jok, tidak ada. Itu dulu bilang kanebo ya, tidak ada. Karena tidak ada, mau ngomong sama papanya lagi konseling. Maka pergilah dia ke dapur. Maka di dapur mamanya lagi gosok belanga. Saudara, kalau saudara pergi ke Freshmart, saudara lihat ada sabut baja, ini 3 macam, kasar, sedang, halus. Tapi bukan untuk mobil. Itu memang spesial untuk pantat belanga. Tapi namanya anak kecil, risetnya begini, pantat belanga saja yang hitam jadi bersih. Namanya juga anak, dia ambil tuh sabut baja, mobilnya disemprot pakai air. Sabut bajanya kocok-kocok di sabun, dalam nama Yesus. Bapak Ibu bisa bayangkan mobilnya jadi apa? Waktu digosok, belum kelihatan tak cukur-cukur. Orang Langowan bilang tak cukur-cukur ya. Waktu digosok belum kelihatan tak cukur-cukur karena tertutup dengan busa sabun. Dia sendiri begitu disemprot pakai air, dia kaget. Ya, baret-baret, orang Jawa bilang baret-baret, luka-luka. Akhirnya dia nggak jadi cuci mobil. Tapi sudah luka bagian pintu sebelah kiri sampai bagian depan, sudah tak baret-baret, udah tak cukur-cukur. Akhirnya dia berhenti, kasih mati di keran, digulung selangnya, sabunnya dibiarkan dan sabut bajanya dia pegang terus. Pendeta Yahya selesai konseling. Daniel datang dengan sabut baja, tapi dia sembunyikan. Sudah belum cuci mobilnya? Pak, minta maaf Pak. Mobilnya dicuci bukan nambah bersih Pak, tambah rusak. Loh, kamu cuci mobil pakai apa? Pakai ini Pak. Sabut baja.
Pendeta Yahya lari ke halaman, bener. Bagian pintu kiri sampai bagian depan udah tak cukur-cukur semua. Pendeta Yahya juga manusia, bisa marah. Tuhan Yesus juga marah kan. Tapi ada kebiasaan baik pendeta Yahya, kalau marah dia masuk kamar, dia banting pintu, dia marah. Tapi marahnya sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau sanggup memberi aku mobil, harusnya engkau sanggup mencegah anakku. Oh, ini pendeta juga sasarannya sama Tuhan melulu. Memang pendeta selalu begitu, saudara. Saya juga begitu, kadang-kadang menyalahkan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, Yahya, engkau Bapa, tapi engkau tidak punya hati Bapa. Dia protes lagi. Saya Bapa yang baik, saya menyekolahkan anak saya di sekolah yang terbaik. Anak saya nggak pernah kelaparan, selalu pakai baju bagus. Roh Kudus bicara lagi, Yahya, engkau tidak punya hati Bapa. Kalau engkau punya hati Bapa, jangan lihat anakmu, kesalahan anakmu, tapi lihatlah isi hatinya. Saya mau tanya, motivasi Daniel baik nggak? Pengen bantu papahnya untuk cuci mobil, cuma caranya biasa bapak-bapak yang lihat caranya atau hatinya. Yang dilihat mobilnya lah. Karena mobilnya sudah cukur-cukur. Saudara tahu pendeta Yahya nangis, dia tiarap. Dia pakat-pakat tuh lantai. Ampuni aku Bapa. Aku Bapa yang tidak punya hati Bapa. Kenapa mataku tertutup? Tidak melihat isi hati anakku, yang aku lihat mobilnya yang rusak. Berapa banyak kita pun seperti itu. Tapi beda dengan Bapa kita di sorga yang selalu melihat hati kita. Mungkin di luar kita masih salah-salah. Tapi kalau motivasi kita benar, semakin hari kita akan semakin dipulihkan. Pendeta Yahya keluar dari kamar, memanggil Daniel lagi. Kalau ini panggilannya udah beda. Tadi Daniel, tapi sekarang Daniel, nak, di mana ngana nak? Di mana kamu? Si Daniel masih pegang sabut baja, saudaraku. Pak, ampuni Daniel, Pak. Daniel gak sengaja, Pak. Daniel minta maaf. Tiba-tiba pendeta Yahya berlutut di depan Daniel. Nak, ampuni Papa, engkau lebih berharga dari mobil Papa. Mobil Papa masuk bengkel 3 hari selesai, menjadi mulus kembali. Tapi Papa tidak mau melukai hatimu. Dipeluknya si Daniel yang tadinya ketakutan, dia buang sabut bajanya, dan dia peluk, Pak. Papa baik. Terima kasih Pak, Papa baik. Dengar, kalau di dunia saja ada Bapa yang baik seperti pendeta Yahya, apalagi Bapamu di sorga. Dia lebih baik dari Bapa manapun. Milikilah hati Bapa itu. Tapi untuk bisa memiliki hati Bapa, kita belajar terbuka. Jangan sembunyikan kepahitanmu. Mungkin selama ini saudara menyembunyikan kepahitan, trauma masa lalu. Kepahitan, dendam. Itu yang membuat kita tidak bisa intim dengan Bapa di sorga. Hari ini izinkan kasih Allah membalut hatimu yang luka, supaya engkau sembuh. Pertanyaan saya, siapa yang mau dipulihkan? Boleh angkat tanganmu. Selesai ibadah ini saya mau tantang saudara, untuk saya bisa doakan Bapak. Mari tunduk kepala. Ora takala masandaya ralabayan alamat. Kasih-Mu ada di tempat ini. Tuhan, Kau lawat setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan, siapapun anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, Engkau Maha tahu. Kami rindu Tuhan, mereka berani bertindak untuk dipulihkan. Mereka berani bertindak untuk berkata, Tuhan, aku mau dipulihkan. Biar firman Allah termeterai dalam hidup kami. Sehingga kami bukan hanya mendengar, tapi kami juga menjadi pelaku firman Allah. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan.
dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.